Bicara soal cagar budaya, keberadaannya adalah salah satu kekayaan budaya bangsa yang penting banget bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Salah satu bentuk cagar budaya adalah artefak. Sayangnya, artefak bisa menjadi retak maupun patah karena faktor mekanik. Untuk menyambungkan fragmen-fragmen yang patah, tentunya dibutuhkan perekat. Makanya, Balai Konservasi Borobudur mengembangkan perekat alam untuk konservasi cagar budaya. Perekat alam diharapkan bisa menjadi alternatif yang dapat digunakan untuk penyambungan artefak. Selain mudah didapat dan harganya yang relatif murah, perekat alam juga lebih ramah lingkungan, reversibel, dan pastinya potensinya cukup banyak dan dapat diperbaharui. Konon, lem sudah ada sejak tahun 4000 sebelum Masehi. Pada situs dari zaman prasejarah, ditemukan jenazah bersama makanan dalam tempat keramik pecah yang direkatkan kembali dengan resin dari getah pohon. Di kuil Babilonia, juga ditemukan sejumlah patung dengan biji mata dari gading yang ditempelkan dengan tar di rongga mata. Referensi tertulis pertama tentang cara membuat dan memakai lem baru muncul sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sejumlah lukisan dinding menampilkan secara detail proses pemakaian lem pada kayu. Berbagai benda seni dan perabot dari makam para Firaun Mesir juga menampilkan lem binatang sebagai perekat atau pelapis. Perubahan fenomenal sejarah lem terjadi tahun 1700-an nih. Waktu itu, berdiri pabrik lem komersial pertama di Belanda yang memproduksi lem berbasis protein hewan atau animal glue. Setengah abad kemudian, paten pertama dikeluarkan di Inggris untuk lem dari ikan. Dengan cepat, disusul terbitnya sejumlah paten untuk lem berbahan karet alam, tulang hewan, ikan, kanji, dan kasein. Berdasarkan unsur kimia utama, perekat dibagi jadi dua kategori, yaitu perekat alami dan perekat sintetis. Perekat alami bisa berasal dari tumbuhan, seperti pati, dextrins atau turunan pati, dan getah-getahan. Bisa juga dari hewan, seperti kulit, tulang, urat daging, albumin darah keseluruhan, juga kasein. Atau berasal dari material lain, seperti karet, sodium silicate, magnesium oxychloride, dan bahan anorganik lainnya. Sedangkan untuk perekat sintetis, ada yang namanya perekat termoplastis, yaitu resin yang akan menjadi lunak ketika dipanaskan dan mengeras kembali ketika didinginkan. Contohnya, polyvinyl alkohol, polyvinyl asetat, copolymers, polyamides, serta polyvinyl formal. Yang kedua adalah perekat thermosetting, yaitu resin yang mengalami atau telah mengalami reaksi kimia dari pemanasan, katalis, sinar ultraviolet, dan sebagainya, serta tidak kembali ke bentuk semula. Contohnya, urea, paraloid melamin, fenol, resorkinol, furfuryl alkohol, epoksi, dan polyesters. Untuk perekat urea, melamin, fenol, dan resorkinol menjadi perekat setelah direaksikan dengan formaldehida. Penggunaan perekat memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, memudahkan penyambungan bentuk yang rumit, dapat menyambung beberapa komponen sekaligus, menyambungkan bahan dengan ketebalan yang berbeda, meminimalisir penambahan berat bahan-bahan yang disatukan, dan menyeragamkan distribusi tekanan pada bahan-bahan yang direkatkan. Tren back to nature seperti pemanfaatan bahan baku dari alam daripada bahan baku sintetis merupakan isu lingkungan yang sudah lama berkembang, termasuk pengembangan bahan baku perekat. Hal ini berkaitan dengan beberapa kelebihan bahan baku alam, seperti lebih ramah lingkungan, serta potensinya yang cukup banyak dan dapat diperbaharui. Selanjutnya, kita bahas tentang perekat berbasis protein hewani. Animal glue adalah perekat yang dibuat dengan cara mendidihkan jaringan ikat hewan dalam waktu yang lama. Animal glue dibuat dengan menghidrolisis kolagen,
yaitu suatu protein kulit binatang, tulang-tulang, dan daging penyambung tulang. Keistimewaannya adalah dapat larut dalam air panas, dan pada waktu pendinginan terjadi pembekuan seperti agar-agar, sehingga bahan ini dapat menghasilkan daya rekat pertama yang cukup kuat. Lalu, pada pengeringan selanjutnya, terjadilah daya rekat yang lebih kuat. Balai Konservasi Borobudur sebagai instansi yang mempunyai fungsi pengembangan metode dan teknik konservasi sudah banyak melakukan penelitian aplikatif dengan mengembangkan bahan alam untuk konservasi cagar budaya. Salah satunya adalah animal glue seperti gelatin untuk penyambungan fragmen artefak kayu dan keramik. Bahan ini juga memiliki sifat reversibel. Jadi, ketika terjadi kesalahan penyambungan, dapat dilepas kembali dengan bantuan air tanpa merusak permukaan sambungan ataupun meninggalkan bekas. Karena sifatnya yang reversibel dan larut dalam air, perekat ini hanya digunakan untuk artefak yang ditempatkan dalam ruangan, sehingga tidak terkena air secara langsung, misalnya seperti air hujan.